Mbak Bibi bolehkah kembali ke sistem saraf tadi? Ya, jadi paham ya. Makanya kalau kita mendoakan anak bukan hanya pas saat begini, kita ngomong saja itu sudah mendoakan. Kenapa? Ditangkap telinganya dan jalan di badannya. Bu Aisyah, seandainya anak saya tidak di depan saya, kan dia tidak dengar. Ya, anak saya ya Bu Aisyah sekarang ada di Makassar, sekarang ada di Padang, sekarang ada di Papua, sekarang ada di Amerika, ada di London. Bagaimana caranya? Kan dia tidak dengar. Nah itu, ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tubuh manusia Allah ciptakan dua jenis. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar modul saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya badan seluler. Coba ibu pegang dulu badannya bu. Yang ibu pegang itu namanya badan seluler. Dan ada satu lagi badan yang keluar dari badan ibu, dia berbentuk nur, berbentuk cahaya. Kalau bahasa fisika ini namanya gelombang elektromagnetik luar. Ini diistilahkan badan bioplasmik. Apa bu? Badan bioplasmik. Ya. Nah sekarang pada saat kita berdoa ya, ibu, siapa yang orang tuanya dulu punya HP pertama kali yang sebesar batu bata itu? Mereknya Motorola kan? Atau Ericsson? Motorola duluan. Kenapa? Karena yang menemukan namanya Martin Cooper tahun 73. Dia karyawan dari Motorola. Waktu dia bikin telepon genggam itu, dia terinspirasi tubuh manusia. Jadi dia ngikutin tubuh manusia. Kenapa? Kata Martin Cooper, manusia itu ada sinyalnya. Kita harus bikin telepon yang ada sinyal. Kenapa? Karena dulu pakai kabel. Makanya disebut telepon seluler. Paham ya bu? Artinya apa? Artinya manusia adalah gadget yang lebih canggih dari buatan manusia. Paham sampai sini? Cuman memang sayangnya waktu kecil kita nggak belajar tentang teori badan bioplasmik. Itu kita terlambat. Ya. Di Jepang, di Cina dan di India belajar SD-nya nggak cuman belajar yang badan seluler tapi badan bioplasmik. Makanya orang Cina, orang Jepang sama orang India kalau dia mengatakan sesuatu dia yakin terjadi. Kenapa? Karena dia tahu badannya ada sinyal. Dan tugas sinyal ini membawa pesan omongan kita. Makanya anak-anak Jepang dan anak-anak Cina tuh kalau dia bilang saya jadi menteri, dia yakin bu. Kita nggak begitu. Kenapa? Kita terlambat belajar badan bioplasmik. Ibu, karena jamaah besar, karena doanya juga luar biasa, doakan saya jumpa Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Amin kan bu? Amin. Saya mau jumpa beliau, saya mau bilang tolong SD belajar badan bioplasmik. Supaya apa? Supaya anak paham kalau dia ngomong, dia berniat, dia berdoa terjadi. Kenapa? Omongan niat dan doanya itu setelah jalan di badan, dia didorong oleh sinyal itu. Kalau bahasa gadget terbroadcast. Ya bu, itulah makanya kenapa kita bisain anak kita yang jauh, bisa doakan anak kita yang jauh, bisa doakan suami yang dikerja lagi di kantor. Kenapa? Yang jalan sinyal kita. Siapa yang anaknya di luar kota atau di luar Pulau Jawa ada? Di mana bu? Hah? Lampung. Ibu di mana tadi? Bogor. Ada yang di luar negeri nggak anaknya? Ibu di mana? Ya? Di mana saya? Thailand. Thailand. Pada saat ibu doa, sinyal ibu ke Lampung. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Bogor. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Thailand. Pada saat sekarang ini nanti kita doa sama-sama, sinyal kita menuju anak kita di mana saja. Dan kita doakan suami, sinyal kita menuju suami di mana saja. Walaupun badan seluler kita, badan kasar kita di tempat ini, di masjid ini. Masya Allah. Itu makanya doa itu bisa dilakukan. Bahkan bukan sama umat Islam saja, semua manusia yang punya otak, punya sinyal itu pasti bisa mendoakan. Sampai sini sepakat dulu bu. Sinyal kita berpendar nih bu. Bu Aisyah ngapain? Kenapa ya kita Allah nggak suruh kita lihat sinyal? Repot bu, repot kalau lihat sinyal. Kenapa repotnya? Sinyal kita panjangnya setiap detik berubah. Kalau ibu bisa lihat sinyal saya, ini sinyal saya begini bu. Repot nggak bu? Puyeng. Kalau badan seluler dia tidak cepat berubah. Misalnya saya beratnya 70 kilo, nggak tiba-tiba jadi 80 atau tiba-tiba jadi 50, enggak bu. Makanya bisa dilihat.
Sampai sini paham ya Bu? Sinyal takdirnya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia harus pakai alat. Ya, tapi ada beberapa orang yang dilahirkan dan Allah kasih bakat bisa melihat sinyal. Memang nggak banyak. Ini yang disebut anak indigo. Siapa yang punya anaknya indigo Bu? Jangan dimarah-marahin Bu. Berarti dia Allah kasih anugerah, tinggal diarahin. Kalau dia bisa lihat sinyalnya yang baik-baik, ya itu lebih baik. Tapi kalau dia belum sanggup lihat sinyal yang buruk-buruk, itulah kita ruqyah atau diajarkan untuk meruqyah sendiri. Tapi itu maksudnya Allah ciptakan anak indigo agar manusia ingat kembali bahwa ada sinyal di tubuh manusia dan sinyal di tubuh alam semesta ini. Paham ya Bu? Nah ini. Oke. Sinyal sudahlah bergerak terus, nanti bersaing dengan provider-provider, bersaing sama Indosat, bersaing. Makanya nggak usah lihat. Tapi harus yakin. Kenapa? Orang gadget aja kita yakin, ya Bu? Ibu gadget untuk apa gadget Ibu? Untuk komunikasi bukan? Ibu misalnya WA saya pas mungkin lagi di Makassar, misalnya ya. Ibu di sini. Kok bisa sampai pesan Ibu sampai di Makassar? Kok bisa? Lewat apa? Diantar apa? Diantar sinyal. Sama doa kita, niat kita kenapa bisa terjadi? Karena diantar oleh sinyal. Sinyal yang mana? Di tubuh kita. Masa sih Bu Aisyah? Bisa lihat? Bisa. Pakai alat? Iya. Namanya foto aura. Dulu pakai foto Kirlian tahun 1939. Pertama kali foto bisa melihat sinyal itu oleh Profesor Insinyur Semyon Kirlian. Dia orang Rusia. Makanya Amerika sama Eropa percaya bahwa tubuh kita ada sinyal. Kalau Cina dari dulu sudah percaya. Kenapa? Mereka banyak yang bisa lihat. Makanya banyak ya pengobatan Cina dia pakai energi, pakai sinyal. Nah, gitu. Coba Ibu ginikan tangannya. Anget nggak Bu? Anget. Sekarang pendek dulu, pendek. Anget. Anget. Di pipi. Anget Bu. Nah, itu karena ada gelombang yang keluar. Ya. Berapa meter Bu Aisyah? Jadi sinyal ini berlapis-lapis. Ya, sinyal ini berlapis-lapis Bu. Dia ada 7 lapis. Ya, tapi saya ajarkan ya 1, 2, 3, 4 lapis saja ya. Yang paling dekat sama kita, coba Ibu gini kan mukanya. Terasa Bu? Nah, itu namanya gelombang eterik. Eterik, dia pendek sini. Nanti agak panjang sedikit, sekitar 1 meter. Itu namanya gelombang astral. Biasanya berwarna sesuai watak Ibu. Ya, astral. Panjang lagi bisa sekitar kalau kita lagi sehat 5 meter, 6 meter, 6 meter ke kanan, 6 meter ya ke kiri, depan 6 meter, miring 6 meter, 6 meter, sehingga kita ditutupi atau dilindungi dengan gelombang energi ini. Itu namanya ya kausal, gelombang kausal. Eterik ini yang melindungi kita. Astral itu yang mau tahu watak kita kayak apa, kita sedang capek atau tidak. Itu kausal yang 6 meter 7 meter itu melindungi manusia. Yang ini nih, astral yang ini nih, yang bulat ini ya Bu, yang elips, melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Apa makhluk halus Bu? Hah? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit. Main jin aja sih Bu. Kalau kita nggak punya gelombang kausal, Ibu main-main ke puskesmas, Ibu kena TBC, Ibu kena bronkitis, Ibu kena sakit mata. Kenapa? Itu kuman, virus, bakterinya ya jalan-jalan di udara Bu. Untung Allah ya tameng kita dengan bubble ini. Kalau sehat 6 meter Bu. Kalau Ibu sakit kadang 1/4 meter. Jangankan kuman di puskesmas, bakteri di rumah saja, virus di rumah bisa masuk ke kita. Maka kalau Ibu lagi sakit, Ibu di rumah aja istirahat. Paham Bu? Bu Aisyah, gimana panjangkan ya gelombang kausalnya? Gampang. 4 syaratnya apa? Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Tuh, dia memanjang nanti Bu. Bisa 7-8 meter Bu. Ya. Cukup uang nomor 10. Bagaimana cukup minum Bu Aisyah? Cukup minum, Ibu hitung masing-masing ya.
berat badan ibu dibagi 30. Nah, berapa tuh? Kalau ibu 60 kilo dibagi 30 berarti dapat 2 liter minum air putih minimal per hari. Kalau 70 berarti 2 liter lebih. Kalau ibu beratnya 90 berarti 3 liter. Kalau ibu masih mungil 30 kilo berarti 1 liter aja. Jangan banyak-banyak. Paham ya Bu? Itu cukup minum. Hitung sendiri ya Bu berat badannya ya Bu. Kita ibu-ibu perempuan kalau ditanya berat badan agak sensitif Bu. Jadi hitung sendiri. Ya. Cukup makan, cukup makan. Apa patokan cukup makan? Dalam sehari makan, ini maaf ya. Mudah-mudahan yang sedang diet ini tidak tersinggung. Ini betulan, ini penelitian. Cukup makan supaya ada sinyal itu Bu. Dalam sehari harus ada makan karbohidrat. Apa karbohidrat Bu? Nasi, apa lagi? Kentang, apa lagi? Mie, umbi, apa lagi? Hah? Cireng, apa lagi? Bubur. Itu harus ada, walaupun ibu diabetes, ibu harus makan sedikit itu nasi, itu karbohidrat itu. Walaupun mungkin berasnya beda, beras merah atau beras hitam. Ya. Yang diet, misalnya diet tidak mau makan karbohidrat, itu hati-hati. Nanti nggak ada sinyal. Semua ya nih ya Bu ya, dari semua karbohidrat yang cepat membuat sinyal dan cepat membuat energi adalah maaf nasi. Ini berita gembira pada penggemar nasi. Di mana penelitiannya Bu Aisyah? Di Institut Gizi di London Bu. Jurnalnya tahun 92 itu. Saya makanya kalau makan nasi nambah Bu. Terus suami saya tanya, ngapain kamu nambah? Biar tambah cahaya. Ya, nah, cuman saya ganti kalau bisa nasi merah kan gitu. Ya, makanya negara yang makanan pokoknya nasi, kulitnya lebih bercahaya, betul nggak? Orang Cina, orang India, orang Arab dibanding yang makannya gandum. Kalau gandum itu dia kasar dan bintik-bintik. Ya, dan negara yang makanan pokoknya nasi itu ya terapi energinya lebih dahsyat. Paham ya Bu? Jadi dalam sehari harus ada makan nasi walaupun sedikit, walaupun cuman 2 sendok. Ya. Apalagi cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik Bu? Berapa? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita. Bu, kalau kita jadi ibu-ibu 8 jam kelamaan Bu. 4 jam aja cukup ya. 5 jam cukup. Patokannya apa? Bangun subuh tidak sakit kepala. Itu berarti cukup tidur. Paham ya? Cukup gerak bagaimana patokannya? Kalau punya rumah tipe 36, dalam sehari ibu putari tipe 36 itu 5 kali, itu cukup gerak. Apalagi rumahnya yang lebih tipe 36. Apalagi yang jalan dari rumahnya ke masjid jalan kaki, Masya Allah. Apalagi yang sering jalan-jalan di mall, itu juga cukup gerak. Ya. Buat kita keluarga muslim, sholat 5 waktu saja itu cukup gerak Bu. Paham ya Bu? Bu Aisyah, saya kurang minum, ya, cukup makan, kurang tidur, cukup gerak. Apa yang terjadi? Gelombang kausalnya memendek. Mungkin cuma 2 meter. Maka nanti kita sakit, nanti bakteri di rumah bisa masuk Bu. Paham tentang ini ya Bu? Tuh ya. Makanya mengapa dalam Islam ya, dalam Islam itu kalau sholat kita harus rapat softnya ya. Ibu boleh bantu, siapa boleh bantu? 1 orang, 2 orang ke depan, ayo maju, ayo Bu, maka punten. Iya, Bu panggilan siapa Bu? Ibu Asti. Nah, Ibu Asti kan punya sinyal juga kan, kausal kan. Kalau Ibu Asti sehat kan dia 8 meter ke kanan kiri kan. Insya Allah saya sehat juga, saya 8 meter juga. Kalau saya lagi sholat jamaah bergabung begini 8 meter ketemu 8 meter, keren ya Bu? Kuat nggak sinyalnya? Kuat. Makanya mengapa sholat sendiri pun bisa. Kenapa? Sinyal kita akan berpendar. Tapi sholat berjamaah itu lebih keren lagi, lebih power lagi. Dan kenapa harus rapat? Ini supaya
Ini memeluk. Ini supaya ya sinyal kita bersama jamaah lain ya saling membackup. Bisa jadi misalnya maaf, Bu Asti sakit nih, Bu Asti agak sana sedikit. Karena sakit sinyalnya cuma sampai sini nih Bu, ya kan? Dan saya juga sakit, cuma pas saya agak jauh gini, ini bahaya nih. Ada irisan yang tidak nyampe nih. Jadi Bu Asti cuma sampai sini, saya sampai sini. Di antara sinyal itu akan masuk nar. Paham ya Bu? Cuma kan kita nggak tahu, karena kita nggak lihat sinyal. Bu Asti sakit kah? Ibu Asti sehat kah? Maka peraturannya adalah rapatkan softnya. Ya, luar biasa kan Bu? Makanya kalaupun kita lagi bangun, ya patokannya ke kanan lah. Kadang-kadang habis gerak-gerak kan agak renggang lagi, iya gerak lagi. Kalau bisa semuanya ke kanan gitu, iya. Gerak aja Bu. Saya kalau cari kaki suka bingung, iya. Itu patokannya begini. Ya gerak. Gitu. Bisa paham sampai sini ya? Kenapa sholat jamaah luar biasa ya? Insya Allah. Jazakillah khairan.